warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat muslimah intelektual rahimakumullah. Berjumpa kembali kita pada rubrik para ekonom pada edisi yang kedua. Pada edisi yang kedua ini, saya akan menghantarkan pembahasan terkait dengan konsep-konsep dasar ekonomi Islam atau syariah dengan menitik beratkan pada pembahasan perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Baik, sahabat muslimah intelektual rahimakumullah, diskursus terkait dengan alternatif sistem ekonomi yang terbaik untuk bisa mengatur kehidupan manusia saat ini terus bergulir. Di tengah kondisi kemajuan teknologi dan sarana dan prasarana ekonomi serta informasi yang kian pesat saat ini, ternyata tidak cukup mampu untuk bisa memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kita bisa rasakan hari ini betapa masalah ekonomi terus mendera negeri ini, bahkan di dunia. Masalah kenaikan harga yang terus-menerus, masalah kemiskinan, kelaparan, krisis pangan, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin yang terus menganga, ternyata tidak hanya terjadi di negara miskin atau negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju. Bahkan, berbicara krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter, ini terus-menerus terjadi secara berulang. Bila saya kutip dari Roy Davis and Lynn Davis dalam bukunya The History of Money from Ancient Time, Present Day, 1996, di sana menggambarkan secara komprehensif sejarah kronologis krisis ekonomi yang terjadi di dunia, di mana dikatakan bahwa selama abad 20, setidaknya telah terjadi 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Dan kalau kita lihat pada abad 21 sekarang, krisis ekonomi yang berulang pun tetap terjadi dan terus terjadi. Tentunya ada yang salah. Maka dalam hal ini, sahabat muslimah intelektual, kita perlu menggali tentang apa sebenarnya yang menjadi masalah ekonomi dan apa solusinya. Lalu sistem ekonomi seperti apa yang bisa memberikan jawaban tuntas solusi terhadap permasalahan ekonomi hari ini. Baik, ini yang akan kita bahas. Saya akan mengawali dengan pembahasan terkait dengan pengertian ekonomi. Maka istilah ekonomi ini diambil dari istilah Yunani kuno, dari kata eko dan nomos. Eko berarti mengatur, nomos berarti rumah tangga. Di mana ekonomi diartikan sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang mengatur urusan harta kekayaan, baik yang berkaitan dengan memperbanyak jumlah dan kualitas, juga menjaga pengadaannya, dan kemudian terkait dengan tata cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah masyarakat. Dalam hal ini, kita perlu membedakan dua konsep di dalam ekonomi, yaitu ada yang disebut dengan ilmu ekonomi dan ada yang disebut dengan sistem ekonomi. Mengapa kita perlu membedakan terkait dengan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi? Karena hal tersebut nanti akan bisa mempengaruhi perlakuan dan penyikapan kita terhadap ilmu dan sistem yang ada. Di mana ketika kita berbicara ilmu ekonomi, maka ilmu ekonomi membahas terkait dengan bagaimana produksi barang dan jasa, bagaimana meningkatkan kualitas dan sarana prasarananya, yang itu akan menjadi alat pemuas kebutuhan masyarakat. Dan berbicara ilmu ekonomi, ini tidak dipengaruhi oleh suatu pandangan hidup tertentu atau ideologi tertentu. Karena ilmu ekonomi ini bersifat bebas nilai atau universal terkait dengan sains dan teknologi. Berbeda dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi membahas distribusi kekayaan, kepemilikan, cara perolehan harta, dan bagaimana mengembangkan dan membelanjakan harta tersebut. Maka sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi akan dipengaruhi oleh pandangan hidup dan ideologi tertentu, dan ini tidak bebas nilai. Sehingga menjadi satu kritikan terhadap sistem ekonomi kapitalis hari ini yang mereka mencampur adukan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi yang mereka anggap sebagai sebuah ilmu yang bebas nilai.
Padahal hakikatnya tidaklah demikian. Karena nanti ada perlakuan yang perlu kita bedakan. Dan berbahaya sekali ketika kita mencampur adukan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Mengapa? Karena berbicara sistem ekonomi, ketika dipengaruhi oleh sebuah ideologi tertentu, maka kita akan bisa melihat bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis, mereka hanya semata-mata bertumpu kepada manfaat dan materi semata. Bila pun kemudian mereka membahas ilmu dan pengembangan riset terkait dengan sistem ekonomi, maka itu semata-mata hanya dilihat dari untung atau rugi. Berbeda dengan Islam, maka dalam sistem ekonomi Islam, maka yang menjadi falsafah ekonomi Islam itu adalah ideologi Islam. Dalam hal ini Islam mencakup iman dan amal. Ketika Islam berkaitan dengan keimanan, maka kita akan membahas terkait dengan masalah akidah Islam. Dan Islam terkait dengan amal, maka terkait dengan syariat yang akan ditentukan gitu ya, dan akan menentukan halal dan haramnya dari sebuah amal atau perbuatan. Dari sinilah secara jelas kita perlu membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi itu sendiri. Perlu kita membedakan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Baik sahabat muslimah intelektual rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini setidaknya ada 5 poin besar yang ingin saya sampaikan terkait dengan perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam, di mana keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata dan jauh sekali. Poin yang pertama adalah berkaitan dengan pembahasan problem ekonomi. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, mereka memandang bahwa permasalahan ekonomi itu terjadi karena adanya kelangkaan atau keterbatasan alat pemuas kebutuhan manusia, scarcity. Dan ini berimplikasi kepada bagaimana konsep pembangunan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata. Berbeda dengan Islam, maka problem ekonomi itu terjadi bila terjadi masalah distribusi sumber daya kekayaan dan pemuas kebutuhan manusia. Sehingga sistem ekonomi Islam sangat memperhatikan aspek distribusi kekayaan ini. Berikutnya, poin yang kedua terkait dengan mekanisme distribusi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, mereka hanya mengenal 2 konsep kepemilikan kekayaan atau harta, yaitu kepemilikan individu atau swasta dan kepemilikan negara, di mana porsi kepemilikan individu dan swasta ini cukup besar dibandingkan dengan porsi kepemilikan negara. Tapi di sisi yang lain mereka juga memahami bahwa distribusi kekayaan itu perlu dilakukan. Maka mekanisme distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis dilakukan melalui pertama terkait dengan mekanisme harga, di mana harga ini menjadi penentu daya beli dan konsumsi masyarakat terhadap suatu barang. Bila masyarakat mampu membeli harga yang mahal, maka dia akan bisa mengkonsumsi barang tersebut. Tapi bila mana tidak, maka dia tidak bisa membeli dan mengkonsumsinya. Kemudian juga dalam sistem ekonomi kapitalis, distribusi ditentukan oleh kebebasan kepemilikan, kemampuan bekerja, dan perolehan harta yang dilakukan oleh setiap individu atau swasta, di mana hukum rimba terjadi di dalamnya. There is the winner and the loser. Siapa yang kuat maka dia akan bisa bertahan dan menguasai ekonomi. Siapa yang lemah maka dia akan tersingkir. Inilah yang akhirnya memberikan dampak kesenjangan ekonomi yang ekstrim pada sistem ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, maka mekanisme distribusi di dalam sistem ekonomi Islam telah diatur dengan beberapa hal yang diatur oleh syariat. Di antaranya adalah bagaimana syariat Islam mengatur terkait dengan konsep kepemilikan. Dan di dalam kepemilikan di dalam Islam, itu setidaknya ada 3 konsep kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kemudian kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Di mana di dalam pengaturan kepemilikan ini
cakup poin terkait dengan sebab-sebab kepemilikan dan tata cara dalam kepemilikan harta tersebut. Selain itu, mekanisme distribusi kekayaan di dalam Islam juga dilakukan dengan bagaimana seorang ketika mengkonsumsi barang, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, termasuk juga di dalamnya mekanisme subsidi yang diberikan oleh negara kepada orang yang tidak mampu. Dan mekanisme distribusi ini dijamin oleh negara di dalam sistem Islam. Poin yang berikutnya yaitu terkait dengan pengembangan harta dan investasi. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, maka pengembangan harta dan investasi ini bertumpu pada riba, spekulasi, goror, maisir, dan juga bagaimana transaksi barang haram ini juga dilakukan. Dan bagaimana permodalan di dalam sistem ekonomi kapitalis ini bertumpu pada perbankan, ribawi, pasar modal, dan juga falas. Inilah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya hambatan dalam sirkulasi harta, resesi dan krisis ekonomi yang berulang. Nah, bagaimana di dalam sistem ekonomi Islam? Di dalam sistem ekonomi Islam, pengembangan harta dan investasi ini harus memperhatikan beberapa hal yang diatur oleh syariat. Di antaranya adalah bahwasanya Islam mengharamkan praktek-praktek riba, goror, maisir, transaksi barang haram, termasuk juga menimbun harta. Islam sangat fokus pada pengembangan sektor real. Islam juga memperhatikan bagaimana sumber permodalan itu diperoleh, bisa melalui utang piutang tanpa riba, juga mekanisme syirkah. Dan juga Islam akan mengatur bagaimana negara bisa memberikan pinjaman dan pemberian modal bagi warga negara yang membutuhkan untuk mengembangkan harta dan investasi. Ya, sahabat muslimah intelektual, poin berikutnya, poin yang keempat terkait dengan mata uang. Maka di dalam sistem ekonomi kapitalis, mereka mengandalkan pada sistem mata uang kertas atau fiat money, yang dimana nilai uang ekstrisik dan intrinsik dari uang tersebut berbeda. Inilah yang kemudian menjadi muara ketidakstabilan nilai tukar dan berdampak kepada ketidakstabilan ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, maka standar mata uang ini ditentukan berdasarkan uang berbasis emas dan perak, dirham dan dirham, dinar dan dirham, yang memiliki nilai ekstrinsi dan intrinsik yang sama, yang relatif nilainya stabil. Dan ini yang menjadi jaminan juga terhadap kestabilan ekonomi dengan kestabilan nilai tukar. Dan poin yang terakhir dalam sistem perbandingan sistem ekonomi adalah terkait dengan ukuran keberhasilan ekonomi. Maka dalam sistem ekonomi kapitalis, mereka memandang keberhasilan ekonomi itu dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai dengan pertumbuhan ekonomi secara agregat atau menyeluruh. Mereka tidak memperhatikan apakah individu per individu masyarakat yang ada dalam perekonomian itu sudah terpenuhi kebutuhannya atau tidak. Inilah yang mengakibatkan dalam sistem ekonomi kapitalis mereka gagal dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, maka sistem ekonomi Islam memandang ukuran keberhasilan ekonomi tercapai bila mana tercapai kesejahteraan setiap individu masyarakat. Dan ukuran kesejahteraan masyarakat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan vital masyarakat terkait dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dan kemudian juga ditambah kebutuhan tersier lainnya. Dan ini dijamin oleh negara. Dan inilah yang kemudian menjadi ukuran kesejahteraan dari sebuah sistem ekonomi di dalam Islam. Baiklah sahabat muslimah intelektual rahimakumullah, demikianlah perbandingan sistem ekonomi kapitalis yang baru saja dipaparkan ternyata terbukti bersifat rusak dan merusak, berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang kemudian memberikan kesejahteraan bagi umat. Dan sistem ekonomi Islam ini bukan hanya sekedar konsep,
tetapi ini sudah terbukti dalam 1.300 tahun kurang lebih penerapan sistem ekonomi Islam dari semenjak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan para khulafaur rasyidin dan para khalifah selanjutnya, yang kemudian akhirnya terbukti bisa mensejahterakan tidak hanya ekonomi di dalam wilayah daulah Islam saja, tetapi juga bisa memberikan dampak kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat di dunia pada saat itu. Lebih detail pembahasan terkait dengan sistem ekonomi Islam ini akan dibahas dalam rubrik para Lebih detail pembahasan terkait dengan sistem ekonomi Islam akan dibahas pada rubrik para ekonom berikutnya. Oleh karena itu, saya berharap para muslimah intelektual sekalian terus menyimak rubrik para ekonom ini, jangan pernah melewatkannya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu dan keberkahan bagi kita ketika kita mempelajari dan berusaha menerapkan ekonomi Islam di dalam kehidupan kita. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.